warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saya Muhammad Oke Hartono, guru dari Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sungai Pagu. Saya Riri Febri Roza dari SMP Negeri 1 Solok Selatan. Saya Sri Wahyuningsih dari SMP Negeri 9 Solok Selatan. Bergerak, menggerakkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabar Ibu Riri hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Sri bagaimana? Alhamdulillah baik. Saya lihat Ibu sangat semangat sekali ya Bu hari ini. Ya, alhamdulillah Bu Sri. Sesuai perencanaan, Ibu hari ini akan melaksanakan coaching ya Bu bersama dengan Bapak Oke. Iya. Iya. Baiklah Bu, saya sebagai supervisor atau pengamat, sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, yaitunya tentang rubrik penilaian terhadap proses coaching yang Ibu laksanakan. Apakah sudah menggunakan kompetensi coaching, apakah sudah menggunakan prinsip coaching, maupun sudah menggunakan alur tirta ya Bu. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sebelum Ibu melaksanakan coaching. Pertanyaan pertamanya Bu, dalam kegiatan coaching hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan terhadap coaching yang akan dilaksanakan? Baiklah Bu Sri. Di sini saya akan mengembangkan yang pertama kompetensinya, yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Begitu, berarti kompetensi coachingnya mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, sampai memberikan pertanyaan yang berbobot, itu yang ingin Ibu kembangkan. Secara spesifiknya Bu, dari kompetensi coaching tersebut, apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang spesifiknya saya kembangkan di sini ada dua Bu Sri. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Kemudian dari mendengarkan aktif itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Berarti secara spesifik mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu yang ingin sekali Ibu untuk diobservasi ya Bu. Selanjutnya ya Bu, indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Indikator pengembangan yang ingin saya lakukan di sini adalah ingin menyelesaikan atau mencarikan solusi yang dihadapi si coach ini dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, supaya coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baiklah Bu, berarti dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, Ibu ingin agar coach ini menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin untuk tahap sebelum Ibu melakukan coaching itu dulu ya Bu. Selanjutnya nanti saya akan mengamati bagaimana proses Ibu melaksanakan coaching dengan coachee. Setelah Ibu melaksanakan coaching, setelah itu akan saya lakukan lagi pasca supervisinya ya Bu. Oke, terima kasih Bu Riri. Ya, sama-sama Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Oke. Apa kabarnya Pak Oke? Alhamdulillah sehat Bu Riri. Tapi begini Bu Riri, ada satu hal yang mau saya bicarakan dengan Bu Riri. Kira-kira Bu Riri ada waktu? Oh ada Pak Oke. Sekarang? Kalau bisa ya sih Bu Riri, soalnya ini masalahnya membuat hati saya gelisah terus dan terpikir-pikir Bu Riri. Oh gitu, boleh Pak Oke. Sekarang apa yang bisa saya bantu Pak Oke?
Ya, saya ingin mengungkapkan permasalahan saya kepada Bu Riri, serta nanti setelah saya berbicara Bu Riri itu, saya bisa mendapatkan solusinya Bu Riri, bagaimana masalah ini bisa terselesaikan. Oh gitu. Berarti yang Pak Oke harapkan dari pembicaraan kita ini, Pak Oke dapat menemukan solusi dari Iya. permasalahan yang Pak Oke hadapi. Nah, gitu. Sekarang apa permasalahan yang Pak Oke hadapi sekarang? Begini Bu Riri, di sekolah kan kita ini sekolah luar biasa. Iya. Saya amati gitu Bu Riri, ketika anak ini keluar dari kelas bermain dengan teman, itu sering sekali mengucapkan kata-kata kasar, bahkan menjawab kata-kata yang kotor juga sering terlontar oleh mereka Bu Riri. Jadi saya sebagai guru agama itu merasa bersalah gitu. Padahal di kelas itu saya tidak ada mengajarkan mereka berkata kasar, apalagi berkata kotor. Jadi itu permasalahan yang saya temui Bu Riri. Oh gitu. Berarti anak-anak di sekolah Pak Oke itu sering keluar bahasanya yang tidak bagus gitu Pak Iya. Oke. Kemudian apa usaha yang pernah Pak Oke lakukan? Kalau saya ketemu dengan anak-anak pas ketemu gitu anak itu berkata kotor kepada temannya ataupun berkata kasar, itu saya biasanya langsung negur, kamu tidak boleh berkata-kata yang kasar, apalagi berkata kotor, itu dosa loh. Artinya saya terus mengingatkan kepada mereka bahwa berkata kasar dan kotor itu tidak boleh gitu Bu Riri. Tetapi walaupun demikian, kadang ketika saya tidak berjumpa ataupun sekali lewat misalnya di kelas dan mereka di luar, itu terdengar juga mereka berkata kasar ataupun kotor ke Bu Riri. Selain itu apa strategi yang ingin Pak Oke lakukan terhadap murid yang demikian gitu? Kan saya punya keinginan mereka ini tidak berkata-kata kata kasar dan kotor lagi Bu Riri. Jadi saya punya rencana nih Bu Riri, mungkin untuk menyelesaikan perkataan kata dan kotor ini saya harus bekerja sama dengan warga sekolah. Artinya ada satu sistem yang mengatur perkataan dan tutur kata di sekolah Bu Riri. Misalnya bagaimana pembiasaan-pembiasaan berkata yang baik kepada teman, baik itu dengan lagu ataupun dengan yang lainnya, sehingga anak-anak ini terbiasa berkata itu yang bagus gitu Bu Riri. Mengenai perkataan kotor itu saya berharap kedepannya sekolah mempunyai sistem ataupun peraturan, siapa yang berkata kotor misalnya bersihkan WC atau yang lainnya begitu Bu Riri. Berarti Pak Oke akan berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk melakukan ini ya. Iya. Kemudian berarti butuh dukungan dari mana Pak Oke? Ada apa namanya tuh pihak sekolah gitu. Saya berharap Bu Riri rencana saya tadi itu memang mendapatkan dukungan penuh, terutama dari warga sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, bahkan siswa tersebut. Dan yang kedua, karena anak SLB ini namanya harus pembiasaan, saya berharap juga mendapatkan dukungan dari orang tua di rumah. Bagaimana orang tua ikut mengawasi bagaimana tutur kata mereka di rumah. Jadi saya ikut juga melibatkan orang tua juga Bu Riri. Oh gitu. Berarti apa rencana Pak Oke ke depannya? Untuk rencana ke depan yang mungkin langkah awal yang akan saya lakukan Bu Riri, yaitu memberikan pengertian kepada anak-anak tentang tutur kata yang baik gitu. Jadi artinya saya memberikan materi bagaimana tutur kata yang baik antar sesama teman. Yang kedua, apa saja kata-kata yang tidak boleh dilakukan, yang ataupun yang tidak boleh dikatakan. Artinya kata-kata terlarang seperti itu. Jadi yang pertama itu saya berikan materi. Oh gitu. Berarti kapan ini Pak Oke lakukan? Rencananya karena besok, karena saya mengajar PAI itu istilahnya rundown, 1 minggu itu keliling kelas. Di kelas besok mungkin akan saya terapkan itu Bu Riri. Artinya pendalaman materi mengenai tutur kata yang baik dan sopan itu besok saya terapkan kepada kelas yang saya temui. Begitupun seterusnya sampai kelas yang lainnya Bu. Nah, berarti Pak Oke di sini sudah ada rencananya untuk memperbaiki daripada tutur anak-anak Pak Oke ya. Yes. Kemudian ingin berkolaborasi dengan pihak sekolah gitu. Apa jadi kedepannya apa
yang akan Pak Oke lakukan? Ya, setelah itu terjadi, Bu Riri, mungkin dengan pihak sekolah kami akan memasang spanduk-spanduk tutur kata yang baik itu seperti apa, ataupun anekdot-anekdot bagaimana pergaulan antara sesama teman itu dengan kata-kata yang sopan dan santun. Bahkan saya mau nanti di sekolah itu ada tayangan-tayangan video bagaimana perilaku pertemanan dengan kata-kata sopan dan santun, karena anak SLB ini kan anak-anak yang tidak bisa dipaksa, Bu Riri. Ya. Jadi memang harus melalui program-program pembiasaan seperti itu, Bu. Sekarang bagaimana perasaan Pak Oke setelah berdiskusi mengenai kebebasan Pak Oke? Alhamdulillah, Bu Riri, dengan adanya percakapan kita, saya menceritakan masalah itu, terasa sudah terjawab atas permasalahan yang saya dan bagaimana solusinya ke depan, Bu Riri. Artinya sudah plong gitu lah, Bu Riri. Nah, berarti Pak Oke sekarang sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Oke dan akan melakukannya gitu. Nah, ada permasalahan lain lagi Pak Oke? Kalau untuk sementara sepertinya itu sih, Bu Riri, yang paling urgen menurut saya. Nah, mudah-mudahan dengan solusi seperti ini permasalahan yang Pak Oke alami dapat terselesaikan dengan baik. Nanti kita cukupkan di sini dulu ya Pak Oke. Nanti kalau ada permasalahan saya bersedia meluangkan waktu untuk Pak Oke. Saya tunggu ya Pak Oke. Oke, terima kasih Bu Riri atas waktunya. Sama Pak Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam Bu Sri. Baiklah Bu Riri, sudah selesai Bu Riri melaksanakan coaching dengan Pak Oke ya. Nah, Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching dengan Pak Oke? alhamdulillah senang dan tetap semangat. Alhamdulillah ya Bu. Baiklah Bu, setelah Ibu melaksanakan coaching tadi, yang saya sebagai supervisor ikut mengamati, jadi sebagai kegiatan atau pertanyaan pasca supervisinya, saya ingin memunculkan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, pertanyaannya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang terkait dengan pencapaian indikator yang ingin Ibu kembangkan? Nah, yang pertama Bu Sri, selama kegiatan coaching saya sudah melakukan yaitu alur tirta. Sudah saya kembangkan di sini. Yang pertama ada tujuannya, kemudian identifikasi dari permasalahan yang akan ditemui, kemudian apa rencana kedepannya, dan tanggung jawab apa yang harus dilakukannya setelah melakukan coaching ini. Kemudian saya di sini berusaha untuk menggali potensi yang ada pada coaching ini dan dengan cara membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, Bu Sri. Oke Bu, selanjutnya tadi kan saya menjadi pengamat selama Ibu melaksanakan coaching ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya. Yang pertama mengenai pelaksanaan Ibu sebagai coach, Ibu sudah membuat coachi berada pada posisi yang nyaman. Jadi suasananya juga sudah nyaman, jadi coachinya sudah tidak merasa tertekan lagi untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang sedang dihadapinya. Lalu dari percakapan coaching yang Ibu lakukan juga sudah menggunakan alur tirta ya Bu, mulai dari tujuan, identifikasi masalahnya, rencana aksi yang muncul dari coachingnya, termasuk pertanggungjawaban coaching sudah Ibu laksanakan. Lalu untuk kompetensi coachingnya mengenai kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga termasuk mendengarkan dengan aktif juga sudah nampak dari kegiatan coaching tersebut. Begitu Bu. Itu menurut penilaian saya, coaching yang Ibu laksanakan sudah sesuai lah dengan kompetensi coaching dan prinsip coaching yang berhubungan dengan kemitraan, mengembangkan kreativitas coaching, memanfaatkan potensinya juga. Lalu pertanyaan selanjutnya Bu, setelah ada dua indikator tadi ya, kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan.
Pada selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di tahap coaching selanjutnya? Selain indikator kompetensi coaching yang sudah Ibu laksanakan. Baik Bu Sri, tadi saya kan ingin mengembangkan 2 kompetensi yang spesifiknya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya lebih banyak lagi melakukan coaching terhadap teman yang lain gitu, supaya saya terbiasa untuk menggali potensi-potensi yang ada pada coaching. Mungkin dengan terbiasanya, dengan seringnya saya melakukan coaching, mungkin nanti akan menjadi pembiasaan bagi saya, Gusti. Jadi pada tahap berikutnya Ibu ingin membiasakan Iya. praktek coachingnya ya Bu dengan Iya. rekan sejawat. Jadi untuk kompetensi yang ingin Ibu kembangkan terhadap kegiatan coaching lebih lanjutnya apa Bu? Ya itu tadi supaya menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach ini bisa mencari solusi permasalahannya seperti air mengalir gitu. Jadi dia terbuka gitu, puas, senang, bisa menemukan permasalahannya sendiri. Jadi ada kemitraan antara saya dengan coaching gitu. Jadi dia tuh tidak merasa ada jauh lah gitu, ada hubungan kemitraan, ada kedekatan gitu. Supaya dia lebih mengalir lah masalah-masalahnya, bisalah dia menemukan solusi dari permasalahannya tersebut gitu Bu Sri. Baiklah Bu, jadi di coaching berikutnya Ibu akan melaksanakan coaching sebagai pembiasaan. Ibu lebih menekankan pengembangan kepada pertanyaan yang Iya. mungkin sampai di sini dulu ya Bu kegiatan supervisi kita. Terima kasih atas tanggapan dan waktunya sudah memberikan saya waktu sebagai supervisor. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Sri. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam.